Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Indriani dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Nabi berdakwah di Madinah kurang lebih selama 10 tahun dan membawa kemajuan yang sangat pesat. Peristiwa penting yang pertama yaitu Piagam Madinah atau disebut juga Mitsaq Madinah. Lahirnya Piagam Madinah diperkirakan kurang lebih 2 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah ini, membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil dalam dakwahnya mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok dan kepentingan Madinah. Para sejarawan menyebutkan bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di sepanjang sejarah. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal dalam waktu yang berbeda. Yang pertama, kesepakatan yang terjadi pada sebelum berlangsungnya Perang Badar yang terdiri dari 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dan umat lainnya, termasuk dengan kaum Yahudi. Yang kedua merupakan kesepakatan yang terjadi setelah Perang Badar yang berisi 23 pasal yang membicarakan tentang antara hubungan umat Islam yaitu kaum Yahudi dan kaum Ansor. Inti dari Piagam Madinah adalah yang pertama adalah kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib turut serta untuk berperang. Yang kedua, kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi. Demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari suku kabilah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi dan Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi musuh atau menghadapi musuh. Keenam adalah kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling berbuat kebajikan dan mengingatkan apabila terjadi penganiayaan atau perzaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari pihak serangan luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali yang berbuat jahat. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umum untuk masyarakat Madinah. Peristiwa yang kedua yaitu respon Nabi terhadap kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah memaksa atau memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan ayat-ayat yang memberikan semangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabar dalam menghadapi perlakuan menyakitkan dari pihak Quraisy. Hingga 2 tahun di Madinah turunlah wahyu yang memperbolehkan berperang, yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40. Sejarah ada 2 sebutan untuk perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Ghazwah, merupakan peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi sebanyak 27 kali. Yang kedua yaitu Syariah, peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi sebanyak 47 kali. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam, yang terjadi pada tahun 2 Hijriah atau tahun 625 Masehi yang terjadi di Lembah Badar. Pasukan muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan
pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Yang kedua yaitu Perang Uhud. Perang Uhud setelah genap 1 tahun dari peristiwa terjadinya Perang Badar, berangkatlah pasukan kafir Quraisy ke Madinah. Perang Uhud telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena paman beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di tangan Wahsy bin Harb yang merupakan suruhan dari Hindun istri Abu Sufyan. Yang ketiga yaitu peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar Madinah bagian utara. Peristiwa penting yang ketiga yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Jumlah mereka 1.000 orang. Untuk menghilangkan praduga jelek dari kafir Quraisy, umat Islam berpakaian ihram dan menuntun ternak untuk disembelih di hari tasyrik di Mina. Isi perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, umat Islam tidak boleh melaksanakan ibadah umroh tahun ini, diperbolehkan tahun depan, dan tidak lebih dari 3 hari berada di Mekah. Yang kedua, keduanya tidak saling memerangi selama 10 tahun. Yang ketiga yaitu orang Islam yang lari ke Mekah diperbolehkan, sedangkan orang kafir yang lari ke Madinah harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. 5. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Isi perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tetapi banyak sekali hikmahnya. Masa 10 tahun bisa dimanfaatkan untuk berdakwah secara bebas tanpa gangguan dari kaum kafir Quraisy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.